Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik. Peristiwa pencemaran lingkungan disebut sebagai polusi. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran terjadi di mana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan pencemaran dan kerusakan lingkungan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia, seperti penyakit dan bencana alam. Salah satunya penebangan hutan yang terjadi akibat ulah tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Usaha itu dilakukan manusia untuk mensejahterakan hidupnya sendiri karena mereka tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat merugikan keseimbangan ekosistem. Pembuangan limbah ke industri perairan atau sungai, danau, dan laut. Yang kedua, pembuangan limbah rumah tangga ke sungai seperti air cucian, air kamar mandi, dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Yang keempat, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. Yang kelima, penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Yang keenam, pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Ketujuh, tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Akibat pencemaran air. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbun sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi. Komponen bahan pencemaran tanah sebagai berikut. Limbah domestik, yaitu suatu limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Berdasarkan wujudnya, limbah ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu limbah cair domestik dan limbah padat domestik. Limbah cair domestik adalah limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Contoh limbah domestik ini adalah air bekas cucian yang mengandung deterjen, minyak, air yang terbuang saat mandi yang mengandung banyak sabun dan kotoran manusia.
Limbah-limbah ini memang tidak terlalu mengganggu lingkungan bila jumlahnya tidak terlalu banyak. Akan tetapi, bila terakumulasi dan menjadi satu, limbah ini dapat menjadi suatu masalah bagi kehidupan organisme lainnya. Contohnya, kelestarian ekosistem sungai yang ada di daerah perkotaan. Limbah padat domestik, yaitu barang-barang bekas yang tidak bisa digunakan serta perabotan rumah tangga pada akhirnya kita buang dan menjadi bahan pencemaran lingkungan. Yang kedua, limbah industri, yaitu berupa limbah dari sisa-sisa pengolahan industri, ya seperti perlapisan logam dan industri kimia lainnya. Yang ketiga, limbah pertanian, yaitu bahan yang dibuang di sektor pertanian, misalnya sabut dan tempurung kelapa, jerami, dedak, serta berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyemburkan tanah atau tanaman. Udara adalah salah satu elemen penunjang kehidupan di muka bumi. Tanpa udara, manusia dan hewan tidak bisa bernafas. Tumbuhan pun tidak bisa melakukan fotosintesis. Pengertian pencemaran udara adalah satu atau lebih dari substansi fisika, kimia, atau biologi di atmosfer bumi dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, binatang, serta tumbuh-tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti yang ada di lingkungan. Bagaimana cara penanggulangan pencemaran lingkungan? Yang pertama, pencemaran air. Limbah rumah tangga maupun pabrik yang berbentuk cair dialirkan terlebih dahulu ke dalam bak penampungan agar tidak mencemari sumber air. Melakukan daur ulang sampah, menghindari penggunaan pestisida, mencegah terjadinya kebocoran tangki maupun pengeboran minyak. Penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, pengurangan pemakaian bahan bakar dengan mencari bahan bakar alternatif. Yang kedua, penebangan hutan dikurangi dan mengadakan reboisasi. Yang ketiga, pengurangan pembangunan rumah kaca. Penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengadakan penyuluhan tentang pengolahan sampah.